proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 6A dan Seksi 6B masih terhambat masalah tanah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danisha Sumadilaga, saat ditemui di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Jumat 16 Februari 2024. Danis mengungkap, lahan proyek tol IKN Seksi 6A dan 6B masih berstatus aset dalam penguasaan atau ADP yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan dan Otorita IKN (OIKN). Pihaknya masih terus berusaha terkait dengan pembebasan tanah tersebut, mengingat di sana sebagian masih terdapat masyarakat yang tinggal. Namun demikian, kedua seksi tol yang menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 2,7 triliun rupiah itu ditargetkan bisa beroperasi fungsional pada 2024 secara bertahap. Sementara berdasarkan data dalam laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, proyek tol IKN Seksi 6A SP Riko Rencana Outer Ring Road dimenangkan oleh PT Adikarya Persero senilai 1,5 triliun rupiah. Sedangkan proyek tol IKN Seksi 6B Rencana Outer Ring Road SP3 ITCI dimenangkan oleh PT Brantas Abipraya Persero senilai 1,2 triliun rupiah. Secara bersamaan, Kementerian PUPR juga menggarap 4 seksi jalan tol IKN lainnya. Hingga 17 Februari 2024, tercatat 57 petugas dari sejumlah elemen pelaksana pemilu meninggal dunia. Kelompok tersebut antara lain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024. Angka kematian tersebut terdiri dari 29 anggota KPPS, 10 anggota Linmas, 9 saksi, 2 panitia pemungut suara, serta 1 anggota Bawaslu. Adapun berdasarkan usia, sedangkan penyebab kematiannya terbanyak ditemukan karena penyakit jantung, yaitu sebanyak 13 kejadian. Kemudian kecelakaan sebanyak 8 kejadian, gangguan pernapasan akut dan hipertensi masing-masing sebanyak 5 kejadian. Dari data tersebut, jumlah petugas meninggal terbanyak ditemukan di Jawa Barat dengan 13 orang meninggal, Jawa Timur 12 orang, Jawa Tengah 11 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 6 petugas meninggal. Adapun di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan masing-masing terdapat 2 petugas meninggal. Sementara itu, terdapat 8.381 petugas pemilu yang dirawat akibat kelelahan. Para pasien tersebut dirawat karena mengidap berbagai penyakit. Antara lain, penyakit pada kerongkongan, lambung, usus 12 jari, hipertensi, infeksi saluran pernapasan, infeksi usus, dan penyakit telinga bagian dalam.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menggelar pemungutan suara ulang di 1 TPS Desa Maron, Kecamatan Loano pada Minggu 18 Februari 2024. Pemilihan suara ulang dilakukan lantaran ada satu pemilih luar daerah yang ikut mencoblos di TPS tersebut. TPS 005 yang terletak di Jalan Magelang KM 8 hanya memiliki 197 daftar pemilih tetap dan 1 daftar pemilih khusus. Namun, ada satu orang tiba-tiba ikut memilih yang seharusnya tidak mendapatkan hak pilih di TPS tersebut. Karena kurang teliti, pemilih luar daerah tersebut tetap diberikan surat suara oleh petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara KPPS. Pemilih tersebut diberikan 4 surat suara, terkecuali surat suara DPRD kabupaten atau kota. Ya, jadi untuk PSU di TPS 05 Desa Maron Kecamatan Loano ini karena ada kelalaian dalam pemberian surat suara. Jadi ada masyarakat, ada 2 orang warga yang bukan berdomisili di TPS Jawa di TPS ini dan tidak tercatat sebagai pemilih di sini dan juga tidak mengurus pindah memilih, diberikan 4 jenis surat suara. Pemilihan di TPS 005 Desa Maron ini diulang hanya untuk 4 jenis surat suara. Hal itu dilakukan lantaran saat pencoblosan kemarin, pemilih tersebut hanya diberikan 4 surat suara. Meski demikian, KPU Kabupaten Purworejo mengatakan proses pemungutan suara di 2.995 TPS Kabupaten Purworejo berjalan lancar dan kondusif sesuai aturan.